Celah ruang muncul di langit dan pecahan itu pun mulai runtuh. Cihui tanpa sepatah kata pun. Ia melompat menuju pintu keluar, kupu-kupu merah juga mengikutinya. Namun saat itu terjadi, Wang Lin sudah mengambil tindakan. Tubuhnya menyerang ke arah kupu-kupu merah seperti kilat. Wang Lin sedang menyerang kupu-kupu merah yang sedang terluka, ia langsung berucap, "Jika kamu membunuhku, Suzaku tidak akan pernah memaafkanmu." Wang Lin berkata, "Seorang jenius sepertimu seharusnya tidak mengancamku seperti ini." Ia mengulurkan benda pembatas dan berubah menjadi tombak. "Kupu-kupu merah, apakah kamu tidak ingin melawanku? Cheng Niu, kamu sudah gila. Tempat ini sedang runtuh." Ekspresi kupu-kupu merah berubah drastis dan dengan cepat mengeluarkan pedang terbang putih untuk memblokir serangan Wang Lin, namun pedang itu seketika hancur. "Hidup dan matiku bukan urusanmu." Tubuh Wang Lin gemetar saat domin kejam kupu-kupu merah diaktifkan. Wang Lin masih bisa menahannya untuk beberapa saat, sebelum ia membunuh wanita ini. Ketika tombak itu kembali tiba, kupu-kupu merah mengangkat tangannya dan menggunakan gelang giok putih untuk memblokirnya. Seketika, tombak Wang Lin runtuh lagi dan kembali menjadi penghalang gas. Itu tidak bisa lagi mengembun menjadi sebuah tombak. Wang Lin segera mengeluarkan 9 ukiran domain waktu mengalir. Di bawah domain ini, gerakan kupu-kupu merah menjadi lebih lambat. Tiba-tiba, gelang giok putih mengeluarkan cahaya yang terang. Di bawah cahaya ini, domain waktu langsung runtuh dan Wang Lin merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Tak lama, cahaya yang berkumpul membentuk lubang hitam di belakang kupu-kupu merah. Lubang hitam itu pun menampilkan tempat seperti altar, melihat kupu-kupu merah hendak pergi. Wang Lin berkata, "Kupu-kupu merah, apa kamu mengenali dua benda ini?" Wang Lin mengangkat tangannya dan sebuah kipas dengan 2 bulu muncul di sana. Kipas kakak senior, yang diinginkan Wang Lin adalah jeda ini. Lalu ia melemparkan kipasnya ke depan dan jiwa asalnya juga terbang keluar. Lalu ia meraih kipas itu dan mencabut salah satu bulunya. Bulu itu pun mulai terbakar dan berubah menjadi bayangan berbentuk Wang Lin. Saat bayangan itu muncul, jiwa asal Wang Lin segera berteriak. Meledak, bayangan itu seketika meledak dan kekuatan destruktif menyerang kupu-kupu merah. Wajah kupu-kupu merah pun berubah lagi dan ia segera mundur. Tapi pada saat ini, jiwa asal Wang Lin sudah mendekatinya. Tangan kanannya terulur dan dengan kejam meraih kupu-kupu merah. Ketika kupu-kupu merah hendak melawan, gelombang kejut dari ledakan bayangan sudah tiba, menyebabkan dirinya mengeluarkan seteguk darah. Detik berikutnya, serangan Wang Lin sudah tiba, namun kupu-kupu merah mengangkat tangan kanannya untuk memblokir serangan itu. Lalu, sinar cahaya putih yang sangat berbahaya bagi jiwa asal keluar dari tubuhnya. Wang Lin pun bisa merasakan jiwa asalnya melemah dengan sangat cepat, tapi Wang Lin segera mencakar ke bawah hingga lengan kanan kupu-kupu merah terlepas. Wang Lin melihat kupu-kupu merah tanpa lengan jatuh ke dalam lubang. Lubang itu pun kemudian dengan cepat menutup. Ia meraih bulu lainnya dengan jiwa asal dan kembali ke tubuhnya. "Meskipun aku belum membunuhnya, tapi dengan lengan ini aku dapat menggunakan kutukan yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ia akan selamanya berada di tahap formasi jiwa." Mata Wang Lin berbinar saat ia mengungkapkan ekspresi jahat. "Orang gila. Dia benar-benar gila." Sun Tai yang telah melemparkan mayat itu mengutuk ketika ia terbang menuju pintu masuk. Tapi pada saat ini, suara gemuruh datang dari pintu masuk dan bangunan itu pun runtuh. Lelaki tua itu menatap heran ke pintu masuk dengan ekspresi pahit di wajahnya. Bukan hanya dia, bahkan Cihu pun sangat terkejut. Dan ketika Wang Lin melihat pintu masuknya sudah runtuh, ia pun segera berbalik dan bergegas menuju tanah. Pecahan ini memiliki beberapa lapisan yang tumpang tindih. Karena dirinya tidak bisa lagi naik, maka Wang Lin harus segera turun. Saat Zoe dan lelaki tua itu bertarung sebelumnya, Wang Lin menggunakan indera ilahinya untuk mencari secara diam-diam di area tersebut.
Sekarang Wang Lin sudah memiliki target dan ia segera menyerbu ke dalam lubang di tanah. Orang tua dari Sekte Mayat juga menyebarkan indera ilahinya dan menyerbu ke dalam lubang tempat Wang Lin turun. Cihu yang tidak tahu harus berbuat apa segera mengikuti orang tua itu. Ting Er, lihatlah, orang yang ingin mencurimu sudah melarikan diri. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, siapapun yang berani mencurimu harus mati. Biarkan aku menggunakan sisa hidupku untuk membunuh orang ini, lalu kita bisa menghilang bersama dalam kehampaan. Zoe memeluk wanita itu dengan penuh gairah di matanya, namun gairah ini segera berubah menjadi kebingungan. Lalu ia mengerutkan kening dan mengejar Suntai dari Sekte Mayat. Wang Lin sendiri memasuki terowongan dan segera turun. Suara runtuhnya lapisan ketiga perlahan memudar, meskipun semua lapisan pada akhirnya akan runtuh. Lapisan keempat adalah tempat teraman untuk saat ini, namun ia tidak langsung menyerbu tetapi memeluk dinding terowongan. Beberapa napas kemudian, sesosok tubuh dengan cepat terbang melewati terowongan itu. Saat orang ini melewati Wang Lin, ia berhenti sejenak sebelum terbang menuju cahaya. Setelahnya, Cihu pun turun dan dikejutkan oleh Wang Lin. Wang Lin segera terbang mengikutinya dari belakang. Saat mereka keluar, keduanya langsung terkejut. Apa yang muncul di depan mereka adalah sekelompok istana yang sangat megah. Istana-istana itu membentang sejauh mata memandang. Istana pusat adalah yang paling megah dari yang lain, bahkan dari jarak ini mereka dapat merasakan tekanan energi spiritual surgawi Istana Raja Surgawi. Suara gembira terdengar dari kejauhan. Aku tidak tahu Istana Raja Surgawi yang mana ini, tapi mengingat betapa terpeliharanya istana itu, pasti ada mayat seorang surgawi di dalamnya. Suntai tertawa ketika ia maju ke depan untuk memasuki salah satu istana, namun tepat pada saat ini Zoe tiba-tiba muncul dengan mayat wanita di pelukannya. Hanya dibutuhkan 3 langkah baginya untuk tiba di depan Suntai. Itu berucap setelah aku membunuhnya. Mari kita pergi ke kehampaan. Aku dapat merasakan bahwa diriku mulai melemah. Namun sepertinya aku telah mengingat sesuatu dari masa lalu. Sepertinya aku ingat siapa dirimunya. Setelahnya Soi menyerang ke arah Suntai. Ekspresi Suntai berubah saat ia dengan cepat menghindar dan berteriak, "Soi, kamu sudah gila. Aku bahkan sudah mengembalikan mayatnya padamu. Kenapa kamu belum menghilang? Tempat ini pasti berisi mayat lainnya juga, temukan mereka jika kamu mau. Kenapa kamu masih mengejarku?" Soi memandangi mayat wanita itu, sebel mencium keningnya dan menutup matanya. Matanya tidak lagi dipenuhi dengan cinta, tapi dengan kejelasan. Mata sejelas itu seharusnya tidak pernah muncul pada Zoe. Lalu ia mengambil satu langkah ke depan dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Selama suara gemur yang menggelegar ini, Zoe berubah menjadi meteor yang terbakar saat ia menyerang Suntai. Langit di sekitarnya terus bergemuruh saat keruntuhan mulai terjadi lagi. Domainku sedang menggila, hati dauku adalah Tinger mati demi Tinger. Aku benar-benar puas, suara Soi berasal dari meteor yang terbakar. Meteor ini terbang melintasi langit menciptakan ledakan sonik. Secara bersamaan, ekspresi Suntai pun berubah lagi saat ia mengutuk dan segera mundur. Ia tahu Soi akan segera mati, jika dia bisa mengulur waktu lebih lama lagi, Zoe pasti akan menghilang. Namun langit tiba-tiba menjadi gelap dan tekanan kuat turun dari atas. Tubuh Wang Lin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ia didorong turun dari langit dan tidak bisa bergerak di tanah saat memandangi Cihu, keadaannya terjebak di puing-puing, kecuali istana pusat. Walaupun begitu, istana ini mulai menunjukkan retakan. Jadi ini adalah Dao, sayangnya, ini adalah akhir dari hidupku. Guru pernah berkata orang-orang rela mati untuk menemukan Dao saat matahari terbenam. Jika bisa mendapatkan jalan yang benar di pagi hari, jadi ini adalah maksudnya, ucap Zoe, lalu manik merah seukuran kepalan tangan muncul di atas kepalanya, namun saat manik muncul, ia runtuh menjadi cairan merah yang menyatu dengan meteor yang terbakar. Pada saat ini,
meteor yang terbakar menghilang secara diam-diam, seseorang yang diselimuti cahaya merah berdiri di sana, matanya dipenuhi penyesalan saat ia dengan santai menunjuk ke arah Suntai. Suntai pun ingin menghindarinya, tapi ia menyadari bahwa dirinya tidak bisa menggerakkan tubuhnya, wajahnya pun menjadi pucat dan ia menatap Zoe dengan kaget, lalu berucap, "Tahap ascendant, saat aku pertama kali datang ke alam surgawi aku bertemu denganmu, kegilaan dipaksakan padaku olehmu aku tahu tujuanmu, tapi aku tidak menyesalinya, jika ada siklus reinkarnasi aku akan tetap memilih untuk bertemu denganmu," ucap Zoe pada mayat wanita di pelukannya. Dulu dialah orang yang berbakat dalam sekte 5 elemen dan memiliki kegigihan yang tidak dapat dicapai oleh orang lain, pada akhirnya ia menjadi murid dari satu-satunya tetua di tahap akhir transformasi jiwa. Ketika Zoe mencapai tahap formasi jiwa gurunya memberikannya kuali hujan, ini adalah pertama kalinya ia memasuki alam surgawi. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Zoe akan mengalami perubahan total. Di alam surgawi ia tidak sengaja memasuki sebuah pavilium yang elegan, hal pertama yang dilihatnya adalah mayat wanita yang tergeletak di tempat tidurnya. Sejak saat itu pun Zoe, kehilangan dirinya sendiri, di matanya mayat wanita itu adalah segala-galanya. Demi mayat ini Zoe mengkhianati tuannya hingga membuat gurunya patah hati, tapi gurunya tidak tega membunuh murid kesayangannya ini dan ia pun mengusirnya. Rumor tentang Zoe sebagai pecinta mayat orang gila dan sebagainya dengan cepat menyebar ke seluruh Suzaku. Namun semua ini tidak mempengaruhi suasana hatinya, ia juga tidak pernah menyesalinya. Dengan bantuan kegilaannya tingkat kultivasi Zoe tanpa disadari semakin dalam hingga mencapai tahap transformasi jiwa. Ketika gurunya gagal mencapai tahap ascendant dan hidupnya berakhir, Zoe pun berlutut di luar sekte 5 elemen selama 7 hati, adapun Suntai sudah menyerah untuk menghadapi Zoe. Zoe melambaikan tangan dan berkata sebagai tuan muda dari klan iblis raksasa, tentu saja kamu akan memiliki kekhawatiran, kamu khawatir akan mengikuti jejakku, lupakan saja. Setelah itu pandangannya tertuju pada Wang Lin dan ia dengan lembut berucap, "Apakah kamu bersedia membantuku? Istriku membutuhkan batu giok surgawi untuk menjaga tubuhnya, setiap 1000 tahun kamu harus mengerikan batu giok surgawi. Meskipun ini agak sulit bagimu tapi aku yakin kamu bisa mengatasinya. Junior, apakah kamu setuju?" Setelah merenung Wang Lin pun berkata, "Aku tidak dapat menjamin bahwa aku bisa mendapatkan batu giok sebanyak itu, baiklah aku tidak akan membiarkan kamu membantuku dengan sia-sia." Setelah Zoe bicara tangannya terulur ke bawah istana yang belum runtuh tiba-tiba runtuh dan batu giok surgawi terbang ke udara. Lantas batu giok ini membentuk pagoda di udara kemudian Zoe melihat mayat wanita di pelukannya untuk terakhir kali, sebelum melemparkannya ke dalam pagoda itu. Lalu Zoe menunjuk dengan tangan kanannya dan pagoda itu tiba-tiba menjadi lebih kecil, itu kemudian terbang menuju Wang Lin dan mendarat di tangannya. Saat Wang Lin menyentuh pagoda kekuatan misterius memasuki tubuhnya dan sebuah tanda muncul di jiwa asalnya. Pagoda ini berisi domainku di tahap Ascenderland, temukan tempat yang dingin untuk menempatkan pagoda ini kecuali ada seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dariku dalam jarak 50 km dari pagoda ini, tidak ada yang bisa mencapai pagoda ini tanpa izinmu. Lalu Zoe tersenyum tipis, dan Zoe menunjuk ke titik di antara alisnya sebuah batu giok merah seukuran kuku keluar dan terbang menuju Wang Lin. Begitu batu giok ini muncul keruntuhan pecahan itu pun berhenti, ketika Wang Lin melihat batu giok itu ia merasakan kekuatan siklus reinkarnasi surga yang tak terbayangkan, ini adalah hadiah pertamaku untukmu kristal Ascendant, tidak ada gunanya bagimu sekarang tapi jika suatu hari kamu mencapai tahap Ascendant, itu bisa membantumu. Suntai yang menatap batu giok itu segera mengungkapkan keinginan yang kuat, ia tahu betul nilai dari benda ini meskipun benda ini tidak memikirkan mantra apapun. Ini terbentuk ketika seorang kultivator Ascendant memahami duo surga dan mencapai tahap Ascendant. Jika ia bisa mendapatkan benda ini, maka peluangnya untuk mencapai tahap Ascendant akan meningkat 30%.
Jika seorang kultivator Askenden kehilangan benda ini, tingkat kultivasi mereka akan menurun selamanya sampai mereka mati. Chihu juga menatap dengan tercengang ke arah kristal Askenden. Ia bisa mengenali benda ini sekilas dan hatinya pun dipenuhi dengan penyesalan. Ketika Zoe melihat ekspresi semuanya, ia menunjukkan sedikit arogansi lalu ia menunjuk ke arah Suntai, menyebabkan tubuhnya ditangkap oleh Zoe. Hadiah kedua yang akan kuberikan padamu adalah orang ini, kepala tetua sekte mayat. Aku tidak akan membunuhmu, tapi kamu harus menjadi budaknya selama 1000 tahun. Apakah kamu bersedia? Mata Zoe sangat tenang saat ia berkata, umurku kurang dari 1000 tahun, jadi bagaimana aku bisa menjadi budak selama 1000 tahun? Bunuh saja aku sekarang, ucap Suntai. Jika kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Aku akan menggunakan sisa kekuatan sihirku untuk menyempurnakanmu menjadi boneka. Meskipun tingkat kultivasimu akan menurun, itu bisa dianggap sebagai hadiah keduaku. Zoe pun mengangkat tangan kanannya dan akan menunjuk ke dahi lelaki tua itu. Ketika tangan itu akan menyentuh dahinya, Suntai pun mulai ketakutan dan akhirnya dengan berat hati mengikuti perintah Zoe. Namun tangan kanan Zoe tidak berhenti dan tetap menunjuk ke dahi Suntai. Pada saat yang sama, tangannya yang lain menunjuk ke arah Wang Lin, menyebabkan tubuh Wang Lin terbang ke depan. Lantas, cahaya aneh keluar dari dahi lelaki tua itu lalu mengalir ke dahi Wang Lin. Wang Lin pun segera merasakannya, hanya dengan berpikir saja ia bisa menghancurkan jiwa asal dari Suntai. Sontak, Suntai hanya bisa menghela napas dan berkata, pelayan tua. Suntai menyapa Tuan, hatinya dipenuhi dengan kepahitan yang tak terlukiskan. Adapun Chihu, ia menatap kosong pada pemandangan ini dan penyesalannya sudah mencapai langit. Sementara itu, tubuh Zoe telah mencapai ujungnya, ia tidak lagi bersifat jasmani dan akan menghilang. Ia pun melihat sekeliling dengan enggan dan akhirnya memandang Wang Lin lalu berucap, jaga dia baik-baik. Wang Lin menarik naas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya. Segalanya berubah dengan cepat, bahkan sampai sekarang ia masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Kemudian tubuh Zoe mulai menghilang dari kakinya, tapi ia masih memiliki senyuman di wajahnya. Tuan, jika ada kehidupan selanjutnya, aku ingin tetap menjadi muridmu. Tepat pada saat ini, pagoda di tangan Wang Lin tiba-tiba terbang dan mulai membesar. Mayat perempuan itu terbang keluar dari pagoda dan melayang di udara. Adegan ini pun langsung membuat semua orang terkejut, namun Zoe yang tubuhnya telah menghilang tidak terkejut sama sekali. Tatapannya tenang saat ia melihat mayat wanita itu dan berkata, Ting Er. Jangan main-main, kembalilah. Kamu tidak akan mati. Sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar dari mayat wanita ini. Pada saat itu, suara gemuruh yang keras terdengar dari langit. Lapisan atas pecahan segera runtuh setelah wanita ini berbicara. Lalu mayat wanita itu perlahan membuka matanya. Saat ia membuka matanya, tanah mulai pecah. Bukan hanya lapisan surgawi ini, dua lapisan alam surgawi di bawahnya juga mulai runtuh. Mata Wang Lin dipenuhi dengan keterkejutan. Tanpa ragu-ragu, ia pun segera mundur. Bukan hanya dirinya, tapi mata Chihu juga dipenuhi rasa tidak percaya. Hanya mata Suntai yang bersinar sekarang ini, ia sepertinya mengingat sesuatu dan matanya dipenuhi dengan ketakutan. Tiba-tiba muncullah sinar cahaya keemasan dari kedalaman tanah yang telah hancur. Sebelum cahaya keemasan mendekat, Wang Lin segera merasakan niat pedang yang kuat mengalir ke arahnya. Lantas, mayat perempuan itu maju selangkah dan meraih cahaya keemasan. Setelahnya, nyanyian pedang yang menembus kehampaan menyebar ke semua pecahan alam surgawi. Lalu wanita ini menunjukkan jiwa asal Zoe yang terbakar hingga membuat jiwa asal itu tersedot ke dalam cahaya keemasan. Kamu telah melindungiku selama lebih dari 200 tahun.